Waraina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waraina an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama faqara'a suratal baqarati la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala wa la yamurru bi ayati adzabin illa waqafa wa ta'awwaza. Warawaina dan kami riwayatkan dari Auf bin Malik, hadis akhir sanadnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kumtu aku salat, kumtu maknanya aku berdiri, aku salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama, dan beliau melaksanakan salat, faqara'a suratal baqarah, Nabi baca surat al-Baqarah. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa. La tidaklah yamurru, Nabi melewati bi ayati rahmatin dengan ayat rahmat, illa kecuali waqafa, beliau berhenti, wasa'ala, dan beliau berdoa. Kalau ada ayat rahmat dan ayat ampunan, beliau berdoa, Allahumma ighfir, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, gitu. Nabi doa tuh ketika nemu ayat ampunan, ketika nemu ayat rahmat, Nabi berdoa, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, ya Ghafur, ya Arhamar Rahimin, kurang lebih begitu. Wala yamuru bi ayati azabin illa waqafa wa ta'awwaza. Dan la yamuru, tidak melewati bi ayati azabin dengan satu ayat azab, illa kecuali waqafa wa ta'awwaza. Kalau Nabi baca Al-Qur'an ada ayat tentang azab, tentang siksaan Allah, Nabi membaca apa? Minta perlindungan, a'udzubika minal azab, atau Allahumma inni a'udzubika min azabika, gitu. Atau Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Boleh itu. Minta perlindungan. Ketika ada ayat siksaan tentang neraka, Nabi minta perlindungan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka atau dari siksa neraka, gitu. Atau yang gampang, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar artinya apa? Ya Allah, jagalah aku dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sering kita baca kalau salat. Qala, dan beliau berkata tuh, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, si Auf bin Malik, roka'a, beliau ruku biqadri qiyamihi, beliau ruku seukuran dirinya. Nabi ruku seukuran baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat, berapa menit kalau kita baca? Katakan 20 menit. Nabi diri rukunya selama 20 menit itu Nabi. Nabi rukunya 20 menit. Ada nggak 20 menit? Lebih kali ya? Setengah jam ya? Yaqulu fi ruku'ihi, Nabi mengucapkan dalam rukunya, subhanallah, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai. Subhana, maha suci Allah, zil jabarut, yang memiliki kekuasaan. Jabarut maknanya kekuasaan. Segala puji bagi Allah, zat yang jabarut, yang memiliki kekuasaan. Wal malakuti, zat yang memiliki kerajaan. Wal kibriyai, dan zat yang memiliki kebesaran. Kibriya, kebesaran. Wal azoma, dan keagungan. Sumakola, kemudian beliau berkata fi sujudihi, kemudian sumakola, Nabi mengucapkan fi sujudihi, dalam sujudnya, misla zalik, seperti itu. Misla zalik, seperti itu maknanya. Nabi rukunya lama, sujudnya lama. Haza hadisun sahihun, ini hadis sahih, rawahu Abu Daud, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Abi Daud, wa Nasai, Imam Nasai fi sunanihima, dalam sunnah keduanya, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini fi kitabis syama'ili, dalam kitab Syama'il, bi asanida sahihatin, bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih. Yang pertama ghair munsharif, kita baca asanida, jar dengan fathah karena ghair munsharif, sahihatin jadi sifat dari asanid karena ada huruf ba, harfu jar. Bi asanida sahihatin. Meriwayatkan Imam Tirmizi fi kitabil Syama'il, dalam kitab Syama'il. Ini kitab Syama'il nih saya bawa nih. Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Bi asanida sahiha, dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi Nabi rukunya tadi berapa? Rukunya lama, dirinya lama, sujudnya itu yang kita bilang tadi. Syukur itu ada asyukur bil arkan, syukur dengan anggota, syukur dengan anggota badan.
Dikatakan ketika ditanya, qila lahu, Nabi ditanya tuh, kenapa ya Rasulullah? Kamu sholatnya lama banget, panjang banget. Padahal qad taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ente nggak punya dosa, dosamu udah diampunin, dosa yang lalu dan akan datang udah diampun. Kenapa sholatnya lama? Nabi jawab apa? Afala akuna abdan syakuron. Apa saya nggak pengen jadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi ibadah itu, sholat kita, banyak kita melakukan ibadah, itu tandanya kita bersyukur kepada Allah. Asyukru bil arkan. Kalau orang yang malas ibadah berarti syukurnya kurang, gitu ya. Jadi kalau orang yang sholatnya jarang, sunahnya jarang, berarti syukurnya kurang. Tuh. Jadi syukur bukan sekedar ngucapin alhamdulillah, dan bukan sekedar hati kita meyakini ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu juga syukur dengan arkan, dengan anggota tubuh yang Nabi lakukan. Nabi sholatnya begitu lama sampai apa dikatakan dalam hadis, hatta infakhat qadamah, sampai bengkak kakinya. Kelamaan dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri kelamaan, ruku kelamaan, sujud kelamaan sampai kakinya Ada nggak kita di sini yang sholat sampai kakinya bengkak? Ada ya? Nabi yang nggak ada dosanya begitu. Jadi kita tuh malu kita mah ya. Nabi yang nggak ada dosanya ibadahnya begitu. Kita yang banyak dosanya ibadah ogah, ya nggak? Ini buat pelajaran bagi kita tuh. Jadi kita ingat-ingat ketika kita ibadah, ya Allah, Nabi masih rasa syukur, ingin jadi hamba yang bersyukur dengan banyak ibadah sampai kakinya bengkak. Lihat saya, ibadah saya kayaknya cetek buat cetek, kalau bahasa kita ya. Ya sama, saya juga sama cetek. Waraina fi sahihi Muslimin, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepadanya keduanya, yaitu Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ruku'u fa azimu fihi robba. Kan zikir-zikir ruku banyak nih. Intinya dalam ruku, fa amma ruku, adapun di dalam ruku, fa azimu, maka agungkanlah, maka besarkanlah, agungkanlah fihi pada ruku itu ar-robba, Tuhanmu. Jadi dalam ruku kita intinya zikir yang mengagungkan Tuhan kita. Kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana, maha suci Allah, ar-rabbi, Tuhanku, al-azim, yang maha agung. Doanya apa aja banyak. Boleh baca itu subhana rabbil azimi wa bihamdi, boleh baca subhana rabbil azimi doang, boleh subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, boleh tambahan wa bihamdi boleh, atau kita baca yang lain. Kita baca seperti hadis-hadis yang udah kita lewati, dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yang penting di situ intinya ada pengagungan Tuhan kita. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku. Apapun yang kita baca, intinya di situ dalam hadis ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Fa amma ruku, adapun ruku intinya di situ ada fa'azimu, agungkanlah oleh kalian fihi dalam ruku ar-robba, Tuhan kali. Maka ini rasa-rasain bacaannya tuh. Subhana, maha suci, subhana rabbiyas, maha suci Tuhanku, al-azim, yang maha agung. Tuh kan ada kalimat agung tuh. Wa'lam annal hadisal akhira huwa maksudul fasli. Wa'lam annal hadis ini akhira, yang terakhir, wal maksudul fasli. Ini pokok tujuan dari bab ini. Tujuan pasal ini menerangkan tentang apa? Intinya. Ini maksudul fasl, inti bab ini apa? Dalam ruku itu adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mah ruku boro-boro ngagungin Allah. Apa yang kita baca kita nggak ngerti kan gitu. Bahkan kita berusaha paling nggak pengen kan sholat yang diterima yang khusyuk gitu. Sholat yang diterima yang ada khusyuknya. Tapi masih untung kata Nabi, biar kata nggak khusyuk, ada cara diterima sholat. Bagaimana caranya? Yaitu berjamaah. Ketika berjamaah, yang dilihat pertama imamnya soleh, imam yang ngerti tata cara dalam ibadah, diterima semuanya. Enak kan tuh?
Imam yang ngerti ibadah, imamnya soleh, sholat jamaah semua diterima. Imam yang nggak ngerti nih, kalau imam yang nggak ngerti bagaimana? Imam yang nggak ngerti, nggak soleh, makmum ada satu yang soleh, tetap diterima semuanya. Tuh. Nah ini bagaimana kok dablek semua? Dablek semua bagaimana? Dia sholat satu masjid, tapi tetap diterima. Apa yang diterima? Berjamaahnya, masya Allah. Kata Nabi begitu tuh. Yang diterima apa? Berjamaahnya. Sekurang-kurangnya kita nggak bisa khusyuk dalam sholat, kita nggak ngerti bacaan sholat, paling enggak kita apa tadi? Berjamaah. Diterima secara apa? Berjamaah. Coba rambutan, nggak beli rambutan. Itu rambutan yang jelek, yang kuntet, kalau kita beli ngikut nggak? Ngikut. Coba kalau beli rambutan atu-atu, disuruh milih kita yang kecil, kita beli nggak itu? Nggak kita beli. Ngerti nggak tuh maksudnya tuh? Ya. Ini berjamaah ngikut, ini rambutan yang jelek ngikut keangkut tuh. Nah kita ketika berjamaah, walaupun sholat kita belum benar, insya Allah tetap diterima karena dari nilai mana? Dari sisi kita berjamaah gitu. Makanya kalau sholat kita nggak bisa khusyuk, bacaan udah coba diresap-resapin nggak bisa, udah belajar, udah diingetin Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah. Tadi apa ya? Maha Suci, apa lagi? Jadi keder dia, mau nerjemahin niatnya dalam hatinya tapi keder nggak bisa-bisa. Kalau yang sholatnya begitu, paling enggak kita jangan tinggalkan berjamaah. Nah, habis itu ya. Jadi inti dari bab ini dalam ruku kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.